Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Indohari Channel. Kali ini kita akan memberikan materi bimbingan dan konseling layanan klasikal dengan judul Aku Bisa Berpikir Kritis dan Logis. Bagaimana untuk kelengkapan materinya? Simak terus video ini hingga selesai ya. Oke, yang pertama kita simak dulu definisinya. Definisi yang pertama adalah kita akan bahas tentang berpikir. Apa itu berpikir? Ya, apa sih berpikir itu? Menurut kalian apa? Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Jadi setiap orang, setiap manusia itu pasti bisa berpikir. Kenapa? Karena setiap manusia, setiap orang dibekali akal dan pikiran, jadi untuk mempertimbangkan sesuatu atau memutuskan suatu keputusan. Kemudian apa itu definisi berpikir kritis? Berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir secara rasional dan melihat permasalahan secara objektif, sehingga hasil yang didapatkan tidak bias dan sesuai dengan fakta yang ada. Contoh berpikir kritis, ketika kita menerima sebuah informasi, kita harus menentukan benar tidaknya informasi tersebut. Jadi tidak asal kita terima ya, kita telah mentah-mentah, kita harus menyaring terlebih dahulu informasi tersebut benar atau tidak. Kemudian selanjutnya berpikir logis. Apa itu berpikir logis? Berpikir logis merupakan sebuah proses berpikir yang mengutamakan nalar atau logika secara konsisten untuk mencapai kesimpulan dari suatu kejadian. Contohnya berpikir logis adalah kita harus memastikan terlebih dahulu sebab akibat dari keputusan yang akan kita ambil. Kemudian yang B contohnya menjalankan sesuatu sesuai rencana. Setelah kita pikirkan dengan matang-matang, setelah kita pertimbangkan sebab dan akibatnya, kemudian kita menjalankan hal tersebut sesuai dengan rencana yang telah kita pertimbangkan tadi. Itu adalah berpikir logis, berpikir dengan menggunakan nalar atau logika. Jadi kira-kira ini benar atau tidak, nyata atau tidak, dan logis itu logika ya. Kemudian oke, selanjutnya kita akan ada ice breaking ya. Apa itu ice breaking? Ice breaking itu untuk memecah kejenuhan kita. Jadi agar teman-teman sekalian lebih fokus memperhatikan materi ini, kita ada beberapa kuis ya. Jadi simak baik-baik. Oke, kuisnya adalah gambar apa yang pertama kali kamu lihat. Nah, gambar ini nanti akan dapat mengungkap keberbedaan dan kekuatan pikiran yang Anda miliki ya. Gambar ini, gambar apa yang dapat teman-teman lihat ya? Sudah lihat? Oke, sekarang apa kira-kira ini ya gambarnya ya? Yang pertama, oh iya, ini adalah monyet yang bergelantung. Jika pertama kali Anda melihat gambar tadi dan ini yang terlintas di benak pikiran Anda, berarti otak kanan Anda bekerja lebih aktif daripada otak kiri. Anda orang yang kreatif dan inovatif. Ketika dihadapkan dengan masalah, Anda lebih mengandalkan intuisi Anda daripada pemikiran kritis. Bagi Anda, perjalanan itu lebih penting daripada tujuan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, karena Anda seorang pemimpi ya. Seorang pemimpi itu berarti terlalu imajinatif ya. Anda sering tersesat di alam mimpi sendiri. Penting bagi Anda untuk melihat kenyataan sesekali dan untuk memberi perhatian lebih pada dunia di sekitar. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Kita jangan terlalu imajinatif ya. Kita harus melihat kenyataan di sekitar kita. Kemudian jawaban yang kedua, oke, jika kalian melihat gambar ini terlintas pikiran Anda adalah kepala seekor harimau, maka otak kiri Anda lebih aktif daripada otak kanan. Anda adalah orang yang analitis, sangat berorientasi pada tujuan dan terorganisir. Ketika dihadapkan dengan masalah, Anda cenderung logis, kalkulatif atau penuh perhitungan dan objektif, sehingga Anda cenderung bersih keras, bukan keras kepala ya, tapi bersih keras. Jadi Anda disarankan untuk mendengar dan mempertimbangkan pendapat orang lain ya. Kenapa? Karena sedikit kerendahan hati itu sangat berarti ya. Dengarkanlah sejenak pendapat dari teman-teman kita. Oke,
Oke, itu explaining-nya dapat dipahami ya. Kalau belum paham bisa diulangi lagi. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu steps ya, step by step, yaitu langkah training ya, cara untuk berlatih berpikir kritis dan logis ya. Cara yang pertama adalah banyak bertanya. Biasakanlah untuk banyak bertanya. Rasa ingin tahu merupakan kunci utama dalam berpikir kritis dan logis. Tujuan dari bertanya adalah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, bukan gosip atau isu yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkannya. Kemudian gunakanlah prinsip 5W dan 1H ya. Gunakanlah prinsip 5W 1H. Apa itu 5W 1H? What, why, where, when, who, dan who ya. Jadi apa, kenapa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Jadi itulah dasar kita untuk bertanya. Kemudian yang ditanyakan adalah hal-hal yang kita butuhkan saja, jangan terlalu menyeleweng ke hal-hal yang lain. Oke, kemudian selanjutnya adalah pengetahuan dan referensi. Itu apa maksudnya? Kita harus memiliki pengetahuan dan referensi yang cukup. Nah, caranya dengan bagaimana? Yaitu kita bisa membaca buku, memperhatikan keadaan sekitar, menambah relasi, dan mengikuti berbagai forum grup diskusi ya. Jadi agar kita dapat berpikir logis dan kritis, maka kita harus butuh banyak pengetahuan dan referensi serta informasi-informasi pendukung agar wawasan kita semakin terbuka. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa melakukan langkah ini, yaitu fokus mendengar. Ketika ada orang yang sedang berbicara, pastikan kita mendengarkan dengan seksama. Apabila kita mendengarkan seseorang bicara dengan fokus, maka kita akan lebih mudah memahami perspektif dan cara pandang mereka. Nah, ini juga perlu ya, penting sekali membangun kebiasaan fokus mendengar. Ini akan membantu kita mengetahui banyak hal. Bahkan kita bisa pula mendapatkan ide-ide yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan segala kemungkinan. Nah, pertimbangkan berbagai kemungkinan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu tindakan atau akan mengambil keputusan yang berdampak besar bagi hidup kita atau hidup orang lain, pikirkan dengan detail dan pertimbangkan segala resiko ya. Jadi kita harus memikirkan matang-matang, dan resiko mana yang lebih kecil itulah yang kita ambil. Cara lain yaitu dengan mempertimbangkan segala hal atau kemungkinan yang bisa saja terjadi ya. Jadi itu tadi tips atau langkah-langkah untuk melatih kita agar kita menjadi pribadi yang bisa berpikir kritis dan logis. Kemudian selanjutnya adalah benefits atau keuntungannya atau manfaatnya. Apa sih manfaatnya jika kita bisa berpikir dengan kritis dan logis? Ya, yang pertama adalah meningkatkan kepekaan ya. Seseorang yang terbiasa berpikir kritis dan logis akan memiliki sebuah kepekaan terhadap dampak yang ditimbulkan dari keputusannya, baik untuk orang lain dan lingkungan sekitarnya. Dia juga akan lebih peka terhadap beberapa hal detail yang mungkin terlewatkan. Misalnya, sebelum sampai pada sebuah keputusan di dalam kelas, siswa yang terlatih untuk berpikir kritis akan mempertanyakan hal yang bisa saja memperkuat keputusan tersebut atau justru kembali mempertimbangkannya. Jadi penting sekali ya, dan manfaatnya bisa meningkatkan kepekaan kita. Kemudian manfaat yang kedua adalah menghemat waktu. Kok bisa menghemat waktu? Ya, karena terbiasa berpikir kritis dan logis, seseorang akan lebih cepat untuk memutuskan sesuatu karena terbiasa untuk mencerna informasi yang relevan, sehingga proses berpikir menjadi lebih cepat. Terbiasa menerapkan pola berpikir seperti ini, seorang siswa ya, tidak hanya siswa tapi ya, akan mungkin untuk menyimpan lebih banyak waktu untuk memutuskan sesuatu, sehingga hal-hal yang tidak berkaitan tidak akan masuk dalam pertimbangan dan membuat proses berpikir menjadi lebih cepat ya, tadi seperti ini. Jadi tidak kebanyakan mikir ya. Kemudian yang ketiga adalah
menghargai perbedaan. Menghargai perbedaannya adalah salah satu manfaat dari berpikir kritis dan logis. Seseorang akan lebih bisa menghargai perbedaan pendapat yang ada, karena dengan berpikir kritis dan logis akan mendorong seseorang untuk melihat sesuatu lebih jauh, alih-alih bersikap menghakimi. Berpikir kritis dan logis akan mendorong seorang untuk belajar memahami alasan dibalik sebuah keputusan. Nah, dengan melatih siswa berpikir logis, maka akan menimbulkan suasana belajar yang efektif dan akan terlihat jiwa-jiwa kepemimpinan di antara mereka. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan komunikasi. Meningkatkan kemampuan komunikasi. Mindset yang mereka miliki adalah hanya berfokus pada hal yang penting dan relevan. Begitu pula ketika mereka berkomunikasi dengan orang lain, sehingga mereka akan menjadi rekan diskusi yang menyenangkan dengan siapapun mereka berhadapan. Dan kemampuan memilih informasi akan sangat berguna bagi seseorang, baik ketika masih dalam masa belajar di sekolah ataupun kuliah, bahkan di dunia kerja. Kemudian yang kelima adalah bijaksana. Tentu ya, menjadi lebih bijaksana merupakan manfaat dari berpikir kritis dan logis. Ya, terbentuknya pribadi yang bijaksana. Hal ini dikarenakan pola pikir yang terorganisasi, kemampuan untuk melihat lebih luas, dan pemahaman akan sebuah alasan di balik keputusan. Nah, kemampuan seperti ini tidak bisa didapatkan secara instan, melainkan melalui metode belajar di kelas yang beragam. Dengan begitu akan mendorong munculnya pola berpikir kritis dan logis yang tidak hanya bermanfaat untuk anak itu sendiri, tetapi juga kondisi kelas menjadi lebih kondusif ya. Kenapa? Karena kemampuan untuk melihat segala sesuatu anak pun menjadi lebih luas, dan pemahaman akan sebuah alasan di balik keputusan akan menjadi lebih bijak. Jadi dia tidak akan saling menghakimi, saling menyalahkan, tapi dia akan memiliki wawasan yang luas dan wawasan yang baik. Ya, itu tadi manfaat dari berpikir kritis dan logis. Selanjutnya assignment atau tugas ya. Kita perhatikan instruksinya. Instruction atau instruksi atau petunjuk. Sebelum kalian mengerjakan tugas, pastikan kalian sudah menyimak materi dengan sesama agar hasil nanti bisa lebih baik. Nanti akan ada 2 section atau bagian, dan setiap bagian terdapat pertanyaan. Perhatikan petunjuknya baik-baik dan jawablah pertanyaannya. Tulis jawaban kalian di buku tulis atau kalian ketik di Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. Jangan lupa cantumkan identitas kalian ya, nama, nomor absen, dan kelas. Kemudian upload jawaban kalian di e-learning atau platform pembelajaran yang kalian gunakan. Ya, jadi jika jawabannya kalian tulis di buku tulis, maka jawabannya cukup kalian foto, kemudian kalian upload di e-learning atau platform yang lain. Ketika kalian mengetik di Microsoft Word, boleh kalian jadikan foto, boleh kalian simpan filenya dan upload ke e-learning. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya. Ya, question yang pertama, jika ada 12 ikan dan setengahnya dari mereka tenggelam, berapa banyak yang tersisa? A. 0 ikan, B. 4 ikan, C. 6 ikan, D. 12 ikan. Ya, tuliskan saja nomor dan ABC-nya serta kalimatnya. Misal nomor 1 C. 6 ikan ya, lalu saja 1 C. 6 ikan ya. Nomor 2, sebuah kereta api listrik bergerak ke utara dan kecepatan 120 km per jam. Ke arah mana asapnya berhembus? A. Ke arah selatan, B. arah barat, C. utara, dan D. tidak ketiganya. Pikirkan baik-baik ya. Kalian bisa pause video ini untuk menjawab terlebih dahulu dan baru kalian lanjutkan lagi. Nomor 3, beberapa bulan memiliki 31 hari, lainnya 30 hari. Berapa bulan yang memiliki 28 hari? A. tidak ada, B. 1 bulan, D. 11 bulan, D. 12 bulan. Perhatikan baik-baik ya, silahkan dijawab. Kemudian yang nomor 4, jika perlu waktu merebus 20 menit agar sebutir telur bisa matang, berapa lama waktu merebus yang dibutuhkan agar 6 butir telur bisa matang? A. 20 menit, B. 60 menit, C. Ini maaf ya, ini C. 100 menit dan D. 120 menit.
Oke, sudah. Kita lanjut ya ke question B. Nah, question B. Pada hari pertama tahun ajaran baru dimulai, murid-murid menemukan seorang guru geografi terkapar tidak sadarkan diri. Polisi mengatakan sang guru dianiaya oleh seseorang. Ada 4 orang yang dicurigai polisi sebagai tersangka, yaitu tukang kebun, guru matematika, pelatih olahraga, dan kepala sekolah. Berikut alibi mereka berempat. Saat kejadian, tukang kebun mengaku sedang memotong semak-semak. Guru matematika sedang memeriksa tugas murid-murid, sedangkan pelatih olahraga sedang bermain basket, dan kepala sekolah sedang di kantornya. Menurutmu, siapakah pelaku sebenarnya? Dan jelaskan alasan. Menarik bukan untuk tugas kali ini? Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Ini salah satu soal yang untuk melatih kita berpikir kritis dan logis. Oke, selamat mengerjakan. Mudah ya pertanyaannya. Jika kalian sudah mengetahui jawabannya, segera kalian tulis di buku tulis atau kalian ketik di Microsoft Word jawaban kalian, lalu upload foto atau file jawaban kalian tersebut ke e-learning atau platform belajar yang sedang kalian gunakan. Oh iya, 3 jawaban terbaik nanti akan mendapatkan reward. Apa rewardnya? Kita tunggu saja ya. Yang penting kalian kerjakan yang terbaik. So let's go do the best. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, kemudian share kepada teman-teman agar mereka juga merasakan manfaatnya, dan subscribe. Terima kasih, ada kira mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.